Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan eh, untuk berkumpul di Zoom ini guna untuk mempresentasikan hasil diskusi dari materi persediaan. Eh, Langsung saja saya akan mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama itu, apakah yang dimaksud dengan persediaan menurut SAK etap? Dalam SAK etap yang diatur oleh IAI 2009 ayat 52, persediaan adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi atau pembelian kerja. Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa persediaan merupakan aset yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam perusahaan dagang maupun dalam perusahaan manufaktur yang membutuhkan proses produksi. Soal nomor 2 yaitu, dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Jawabannya, berdasarkan jenis persediaannya, perusahaan industri atau manufaktur mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi untuk dijual. Sedangkan perusahaan dagang membeli suatu produk pada kuantitas tertentu dan kemudian langsung dijual kepada konsumen. Dalam perusahaan industri persediaan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu A. Persediaan bahan baku, B. Persediaan barang dalam pengolahan, dan C. Persediaan barang jadi. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kesempatannya. Selanjutnya itu nomor 3, sebutkan sistem pencatatan persediaan menurut akuntansi dan pajak disertai dengan peraturan-peraturannya. A. Sistem pencatatan periodik. Dalam sistem ini, setiap pembelian dicatat dalam akun pembelian dan setiap adanya penjualan dicatat dalam akun penjualan. Perusahaan tidak mencatat secara detail harga pokok dari persediaan barang dagang yang dimiliki. Perusahaan hanya menentukan harga pokok penjualan pada akhir periode. B. Sistem pencatatan perpetual. Dalam UU KUP, dalam sistem ini pencatatan dilakukan secara terus-menerus, di mana setiap terjadi pembelian dan penjualan barang dagang dicatat dalam akun persediaan. Perusahaan menentukan harga pokok penjualan atau HPP setiap kali terjadinya transaksi pembelian maupun penjualan. Selanjutnya nomor 4, sebutkan perbedaan sistem pencatatan persediaan yang Anda ketahui. Jawabannya, sistem pencatatan periodik. Inventarisasi setiap akhir periode wajib dilakukan stok opname untuk pengujian keakuratan nilai persediaan. B. Sistem pencatatan perpetual. Tanpa inventarisasi karena keterangan mengenai persediaan dicatat setiap kali transaksi stok opname dilakukan untuk mengawasi persediaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Soal latihan nomor 5, sebutkan sistem penilaian persediaan menurut akuntansi dan perpajakan beserta dengan peraturan-peraturannya. Berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan, penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan.
Sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode FIFO. Yang kedua, metode rata-rata. Selain itu, terdapat juga metode penilaian persediaan lain, yaitu metode LIFO, namun metode ini tidak dapat digunakan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Next. Nomor 6, sebutkan perbedaan sistem penilaian persediaan yang Anda ketahui. Poin pertama, FIFO. Metode ini adalah mengasumsikan bahwa barang yang dibeli pertama juga dianggap dikeluarkan lebih dahulu. Oleh karena itu, setiap kali transaksi penjualan terjadi, biaya produk yang dijual dievaluasi sesuai dengan barang yang dibeli pertama. Poin B, LIFO adalah barang yang terakhir masuk dianggap yang pertama kali keluar, sehingga persediaan akhir terdiri dari pembelian yang paling awal. Next. Poin C, rata-rata adalah pengeluaran barang secara acak dan harga pokok barang yang sudah digunakan maupun yang masih ada ditentukan dengan cara dicari rata-ratanya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Nomor 7, dalam masa inflasi, jelaskan mengenai dampak terhadap nilai persediaan akhir dan HPP dari sistem penilaian persediaan untuk metode FIFO dan average. Jawabannya, menurut Bank Indonesia, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dampak inflasi untuk metode FIFO yaitu nilai persediaan dan HPP akan jauh menjadi lebih tinggi untuk metode average. Hal ini akan menyebabkan HPP akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya nomor 8, PT Ninoi melakukan usaha perdagangan perhitungan harga pokok menggunakan metode FIFO dan sistem perpetual. Berikut adalah perincian transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Pada tanggal 1 Januari 2011, persediaan awal 300 unit dengan harga per unit yaitu 2.000. Pada tanggal 2 April 2011, pembelian 200 unit dengan harga per unit 2.250. Pada tanggal 25 Mei, penjualan sebesar 400 unit dengan harga per unit 3.500. Pada tanggal 20 Agustus, pembelian sebesar 150 unit dengan harga per unit 2.500. Pada tanggal 21 Oktober, pembelian 125 unit dengan harga per unit 3.500. Pada tanggal 2 November, pembelian 200 unit dengan harga per unit yaitu 2.600. Diminta yang pertama, hitunglah HPP dengan menggunakan metode dan sistem yang dipakai PT Ninoi. Yang kedua, Anda memberitahukan bahwa metode yang dipakai PT Ninoi tersebut tidak diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan. Menurut Anda, metode apa yang sesuai dengan ketentuan perpajakan PT Ninoi? PT Ninoi tetap ingin menggunakan sistem perpetual. Jawabannya, pada bagian A, PT Ninoi menggunakan metode LIFO pada tanggal 1 Januari pada saldo persediaan sebesar 300 unit, harga per unit yaitu 2.000, sehingga menghasilkan 600.000 dari 300 unit. Pada tanggal 2 bulan 4 pada pembelian sebesar 200 unit, di mana harga per unit yaitu 2.250 dengan total dari keseluruhan 200 unit yaitu 450.000. Pada saldo persediaan sebesar 300 unit,
dengan harga per unit yaitu 2.000 dan dan 200 unit dengan harga per unit 2.500 sehingga menghasilkan sehingga totalnya itu 1.050.000. Pada tanggal 25 bulan 5 pada penjualan sebesar 400 unit dengan harga per unit yaitu 3.500 dan 200 unit sebesar 2.250 per unit dengan total 450.000. 200 unit dengan harga 2.000 per unit dengan total 400.000. Pada saldo persediaan 100 unit sebesar 100 unit dengan harga per unit yaitu 2.000 sehingga totalnya 200.000. Pada tanggal 21 bulan 10 pada pembelian 125 unit dengan harga per unit yaitu 3.500. Pada saldo persediaan sebesar 100 unit dengan harga per unit yaitu 2.000. Selanjutnya 125 unit dengan harga per unit yaitu 3.500 dengan total 1.012.500. Pada tanggal 2 bulan 11 200 unit dengan harga per unit yaitu 2.600 dengan total 520.000. Pada saldo persediaan 100 unit dengan harga per unit yaitu 2.000, 150 unit dengan harga per unit yaitu 2.500, 125 unit dengan harga per unit yaitu 3.500, 200 unit dengan harga 2.600 per unit dengan total 1.532.500. Next. Jadi HPP persediaan akhir pada PT Ninoy 100 unit dengan harga per unit 2.000 menghasilkan 200.000. 150 unit dengan harga 2.500 per unit menghasilkan 375.000 dan 125 unit dengan harga 3.500 menghasilkan 437.500. 200 unit dengan harga per unit yaitu 2.600 menghasilkan 520.000. Sehingga total dari persediaan akhir yaitu 1.532.500. Sistem pencatatan virtual yang digunakan pada PT Ninoy pada tanggal 1 bulan 1 2011 pada pembelian persediaan barang pada ikhtisar laba rugi di mana persediaan barang dagang berada pada sisi debit sebesar 600.000 dan ikhtisar laba rugi berada pada sisi kredit sebesar 600.000. Pada tanggal 2 bulan 4 persediaan barang dagang berada pada sisi debit sebesar 450.000, kas bank hutang dagang berada pada sisi kredit sebesar 450.000. Pada tanggal 25 bulan 5 kas bank piutang dagang berada pada sisi debit sebesar 1.400.000 dan penjualan berada pada sisi kredit sebesar 1.400.000 dan HPP-nya berada pada debit sebesar 850.000, persediaan barang dagang berada pada sisi kredit sebesar 850.000. Pada tanggal 20 bulan 8 persediaan barang dagang berada pada sisi debit sebesar 375.000 dan kas bank hutang dagang berada pada sisi kredit sebesar 375.000. Pada tanggal 21 bulan 10, persediaan barang dagang berada pada sisi debit sebesar 437.500 dan kas bank hutang dagang berada pada sisi kredit sebesar 437.500. Pada tanggal 2 bulan 11, persediaan barang dagang berada pada sisi debit sebesar 520.000 dan kas bank hutang dagang berada pada sisi kredit sebesar 520.000.
Menurut ketentuan perpajakan, penilaian persediaan tidak diperbolehkan menggunakan metode LIFO. Jika PT Nino tetap ingin menggunakan sistem perpetual, saya sarankan untuk menggunakan metode average atau metode FIFO yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pada tanggal 1 bulan 1, pada saldo persediaan 1.000 unit dengan harga per unit 4.000 sehingga menghasilkan 4 juta. Nah, pada tanggal 12 bulan 2 pada pembelian 1.500 unit dengan harga per unit 5.000 menghasilkan 7.500. Pada saldo persediaan 1.000 unit dengan harga per unit 4.000, 1.500 unit dengan harga per unit 5.000 sehingga menghasilkan 11.500. Pada tanggal 21 bulan 3 pada penjualan 2.200 unit 2.200 unit 1.000 unit dengan harga per unit 4.000 sehingga menghasilkan 4 juta. 1.200 unit dengan harga per unit 5.000 menghasilkan 6 juta. Pada saldo persediaan 300 unit dengan harga per unitnya 5.000 sehingga menghasilkan 1.500.000. Pada tanggal 11 bulan 6 pada pembelian 450 unit dengan harga per unit 5.500 sehingga menghasilkan 2.475.000. Pada saldo persediaan 300 unit dengan harga per unit 5.500, 450 unit dengan harga 5.500 sehingga menghasilkan 3.975.000. Pada tanggal 9 bulan 8 pada pembelian 2.300 unit dengan harga per unit 4.500 sehingga menghasilkan 10.350.000. Pada saldo persediaan 300 unit dengan harga per unit 5.000, 450 unit dengan harga per unit 5.500, 2.300 unit dengan harga 4.500 per unit sehingga menghasilkan 14.325.000. Pada tanggal 21 bulan 9 pada penjualan 500 unit 500 unit dan 300 unit dengan harga per unitnya 5.000 sehingga menghasilkan 1.500.000. 200 unit dengan harga per unitnya 5.500 sehingga menghasilkan 1.100.000. Pada saldo persediaan pada 250 unit dengan harga 5.500 per unit, 2.300 unit dengan harga 4.500 per unit sehingga menghasilkan 11.725.000. Maka nilai persediaan akhir tahun pada 2011 adalah 250 unit sama 250 unit dengan harga per unitnya 5.500 menghasilkan 1.375.000. 1.375.000 pada 2.300 unit dengan harga per unitnya 4.500 menghasilkan 10.350.000 dengan total persediaan akhir tahun 2011 yaitu 11.725.000. Baik, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya. Jelaskan dari peraturan perpajakan yang mendasari dalam hal yang poin A, dalam mencatat persediaannya, perusahaan menggunakan metode penelitian harga rata-rata dengan saldo akhir persediaan akhir per 31 Desember 2011 sebesar 20 juta rupiah. Apabila dinilai dengan harga pasar, nilai persediaan akhir menjadi sebesar 22.500.000 rupiah. Poin B, dalam pencatatan persediaan, perusahaan menggunakan metode FIFO dengan saldo akhir per 31 Desember 2011 sebesar 250 juta. Apabila persediaan tersebut dinilai dengan harga rata-rata, nilai persediaan akhir menjadi sebesar 260 juta. Dan apabila dinilai dengan harga pasar, nilai persediaan akhir menjadi sebesar 225 juta. Poin C, dalam
Saldo akhir persediaan termasuk di dalamnya beban penurunan nilai persediaan sebesar 25 juta dan telah menjadi beban dalam laporan keuangan. Poin D, pada akhir tahun, perusahaan membuat cadangan penurunan nilai persediaan sebesar 15 juta karena harga pasar yang ada di gudang terjadi penurunan. Perusahaan menggunakan metode nilai rata-rata. Jawaban untuk poin A yaitu peraturan perpajakan yang mendasarinya yaitu pasal 6 Undang-Undang PPH. Untuk poin B, peraturan perpajakan yang mendasarinya yaitu pasal 6 Undang-Undang PPH. Untuk poin C, peraturan perpajakan yang mendasari yaitu Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 huruf C. Dan yang terakhir poin D, peraturan perpajakan yang mendasarinya yaitu Undang-Undang PPH pasal 9 ayat 1 huruf C. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membacakan soal nomor 10. Dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011, perusahaan adalah data transaksi selama tahun 2011 dalam rupiah. Pada tanggal 1 Januari 2011, deskripsi saldo awal sebanyak 1.000 unit. Harga per unitnya yaitu Rp4.000. Dan pada tanggal 12 Februari 2011, deskripsi beli sebanyak 1.500 unit. Harga per unitnya yaitu Rp5.000. Pada tanggal 21 Maret 2011, deskripsi jual sebanyak 2.200 unit, harga per unitnya 6.000. Pada tanggal 11 Juni 2011, deskripsi beli sebanyak 450 unit, harga per unitnya Rp5.500. Pada tanggal 9 Agustus 2011, deskripsi beli sebanyak 2.300 unit, harga per unitnya Rp4.500. Dan pada tanggal 21 September 2011, deskripsi jual dengan sebanyak 500 unit, harga per unitnya Rp7.500. Pertanyaannya, berapakah nilai persediaan akhir tahun 2011? Pada tanggal 1 Januari 2011, pada saldo persediaan 1.000 unit dikalikan Rp4.000, jumlahnya yaitu Rp4 juta. Pada tanggal 12 September 2011, pada persediaan terdapat 1.500 unit dikalikan dengan harga per unit Rp5.000, maka totalnya adalah Rp7.500.000 dengan saldo persediaan yaitu 1.000 unit dikalikan dengan Rp4.000 dan 1.500 unit dikalikan dengan Rp5.000. Jadi totalnya yaitu Rp11.500.000. Pada tanggal 21 Maret 2011, terjadi penjualan sebanyak 2.200 unit, 1.000 unit dengan harga per unitnya Rp4.000, jadi Rp4 juta, dan 1.200 unit dengan total per unitnya Rp5.000,
totalnya menjadi 6 juta ribu rupiah. Saldo persediaannya yaitu 300 unit dikalikan harga per unitnya Rp5.000 menghasilkan yaitu Rp1.500.000. Pada tanggal 11 Juni 2011, 450 unit dikalikan dengan Rp5.500.000 per unitnya, maka totalnya yaitu Rp2.475.000. Saldo persediaannya 300 unit dikalikan Rp5.000 harga per unitnya, dan 450 unit dikalikan dengan Rp5.500.000 per unitnya, maka totalnya menjadi Rp3.975.000. Pada tanggal 9 Agustus 2011, 2.300 unit dikalikan harga per unitnya Rp4.500, maka totalnya adalah Rp10.350.000. Saldo persediaan 300 unit dikalikan dengan 5.000 harga per unitnya, dan 450 unit dikalikan dengan 5.500 per unitnya, dan 2.300 unit dikalikan dengan Rp4.500.000 per unitnya, maka totalnya yaitu Rp14.325.000. Dan yang terakhir 21 September 2011, pada penjualan yaitu 500 unit dan 500 unit, terus 300 unit dikalikan Rp5.000 per unitnya, maka totalnya Rp1.500.000, dan 200 unit dikalikan dengan Rp5.500.000 per unitnya, maka totalnya Rp1.100.000. Pada saldo persediaan 250 unit dikalikan dengan Rp5.500.000, dan kemudian 2.300 unit dikalikan dengan Rp4.500.000, maka totalnya adalah Rp11.725.000. Maka nilai persediaan akhir tahun 2009 adalah 250 unit dikalikan dengan Rp5.500.000 per unitnya, totalnya yaitu Rp1.375.000, dan 2.300 unit dikalikan dengan Rp4.500 unitnya, makanya Rp10.300.000. Jadi total persediaan akhir tahun yaitu Rp1.375.000 ditambah dengan Rp10.350.000, hasilnya yaitu Rp11.725.000. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Baik, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. PT Peral adalah perusahaan yang menjual peralatan selam. Tahun ini mengalami musibah kebakaran, sehingga sebagian besar persediaan barang rusak terbakar. Berikut ini adalah data sebelum kebakaran tanggal 3 April 2012 dalam ribuan, yaitu persediaan barang dagang awal sebesar 85.000 atau 85 juta. Pembelian sama dengan penjualan ditambah 1/2 retur penjualan, ongkos angkut pembelian 9 juta, retur pembelian 10% dikali persediaan barang awal, potongan pembelian sebesar 7 juta, penjualan sebesar 100 juta, retur penjualan 11,5% dikali penjualan persediaan barang dagang awal. Potongan penjualan sebesar 8.725.000. Persediaan barang dagang yang selamat 32.500.000. Diminta hitunglah nilai kerugian PT Per atas barang dagang yang terbakar apabila perusahaan menggunakan metode laba bruto. Jika diterapkan,
A. Laba bruto sebesar 20% dari HPP. B. Laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Next. Diketahui persediaan barang dagang awal sebesar 85 juta, pembelian sebesar 104.250.000, ongkos angkut pembelian sebesar 9 juta, retur pembelian sebesar 8.500.000, potongan pembelian sebesar 7 juta, penjualan sebesar 100 juta, retur penjualan sebesar 1.725.000, potongan penjualan sebesar 8.725.000. Persediaan barang dagang yang selamat sebesar 32.500.000. Penyelesaian persediaan awal. Pembelian sebesar 104.250.000 dikurangi ongkos angkut sebesar 9 juta, dikurangi retur pembelian sebesar 8.500.000, dikurangi potongan pembelian sebesar 7 juta. Jadi total pembelian bersihnya sebanyak 80 juta. Dikurangi persediaan barang yang selamat sebesar 32.500.000, jadi total HPP-nya yaitu 132.500.000. Jadi nilai kerugian PT Per adalah laba bruto 20% dari HPP, yaitu 20% dikali 132.500 rupiah. Nilai kerugiannya yaitu sebesar 26.500.000. Berikutnya poin B, penyelesaiannya penjualan sebesar 100 juta, kemudian retur penjualannya sebesar 1.725.000, kemudian potongan penjualan sebesar 8.725.000. Jadi total penjualan bersihnya yaitu 110 juta ribu. Jadi nilai kerugian PT Per adalah laba bruto sebesar 15% dari penjualan, 15% dikali 110 juta, yaitu sebesar 16.500.000. Nilai persediaan akhir PT APO 31 Maret 2012 pada harga pokok atau kos. Penyelesaiannya persediaan awal dikredit sebesar 45 juta, pembelian didebit sebesar 67.500.000 rupiah, dikurangi ongkos angkut sebesar 6.750.000 rupiah, dikurangi potongan pembelian 2.250.000 rupiah, dikurangi retur pembelian sebesar 4.281.000 rupiah, purchase allowance dikurangi sebanyak 1.750.000 rupiah, jadi total pembeliannya yaitu 52.468.750 rupiah. Jadi total HPP-nya yaitu 97.468.750 rupiah. Pada penjualan di debit sebesar 62.900.000 rupiah, dikurangi retur pembelian sebanyak 9.435.000 rupiah. Jadi total penjualan bersihnya yaitu 53.465.000 rupiah. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itulah tadi. Ya. Weh, mutko nu. Buka mutko. Ulang guys, ulang dulu minta tolong. Ulang. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.